Masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapa? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja? Sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu, sampah. Sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Salve saudara-saudariku, mari kita bahas mengapa pendeta MYM mewakili kaum Protestan membuang orang kudus dan Maria dan para kudus ke tempat sampah. Vamonos, let's elaborate. Jadi setelah peristiwa reformasi atau lebih tepatnya revolusi ketika Protestantisme berakar di seluruh Eropa, pertanyaan tentang orang-orang kudus memecah belah orang-orang percaya. Sementara banyak tradisi Protestan berpaling dari penghormatan orang-orang kudus Katolik, tidak semua melakukannya. Gereja Inggris, Anglikan misalnya, melestarikan nama-nama gereja abad pertengahan yang didedikasikan untuk orang-orang kudus, membiarkannya tidak berubah. Dan pada hari-hari besar era Victoria, Anglikanisme gereja tinggi terus menghormati orang-orang kudus patristik yang agung. Cyprianus, Athanasius, Clemens, Kirill, dan tokoh-tokoh yang telah membentuk gereja mula-mula. Tetapi penghormatan orang-orang kudus, praktik meminta mereka dalam doa, sebagian besar memudar di kalangan orang-orang Protestan. Sebuah pemahaman baru telah muncul yang menekankan Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Tuhan dan umat manusia. Bagi orang-orang ini, meminta perantaran orang kudus tampaknya mengaburkan peran suci tersebut. Akan tetapi, umat Katolik melihatnya secara berbeda. Ya, Yesus adalah satu-satunya pengantara seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, tetapi bukankah dia juga kepala tubuhnya, yaitu gereja? Dan jika yang hidup dapat berdoa satu sama lain, mengapa persekutuan doa itu tidak melampaui kematian kepada mereka yang telah memasuki hadirat Allah di surga? Berkali-kali sepanjang 15 abad, umat beriman telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Doa-doa yang dipanjatkan melalui orang-orang kudus tidak luput dari jawaban. Mujizat terjadi di tempat suci mereka melalui peninggalan atau relikwi mereka, seperti yang telah digambarkan oleh kitab suci sendiri. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangan Paulus mengusir setan, dan tulang-tulang Elisa membangkitkan orang mati. Jauh dari mengurangi kemuliaan Allah, keajaiban ini mengungkapkan kemurahan hatinya. Orang-orang kudus adalah pengikut terdekatnya, bersinar dengan kasih karunia-Nya, dan melalui mereka kuasanya masih menggerakkan. Namun tidak semua orang Kristen dapat menerima kenyataan ini. Beberapa orang khawatir bahwa mencari bantuan orang-orang kudus merusak peran unik Kristus sebagai mediator. Yang lain lagi justru melangkah lebih jauh, merangkul kepercayaan yang dikenal sebagai mortalisme, gagasan bahwa jiwa seperti tubuh jatuh ke dalam lenyapan kematian sampai kebangkitan terakhir. Jika ini benar, maka orang-orang kudus tidak berada di surga, berdoa di hadapan takhta Tuhan, tetapi mereka hanyalah debu di bumi. Tetapi kepercayaan ini bertentangan dengan Alkitab. Bukankah Musa dan Elia menampakkan diri berbicara dengan Kristus pada peristiwa transfigurasi? Bukankah jiwa-jiwa yang mati syahid dalam Wahyu berseru di bawah mezbah surgawi memohon keadilan? Dan bagaimana dengan kata-kata Yesus sendiri kepada pencuri di sampingnya di kayu salib? Hari ini kamu akan bersamaku di surga. Bukan suatu hari, bukan setelah berabad-abad berlalu, tetapi hari ini. Jadi saudara-saudariku, selama berabad-abad perpecahan tetap ada antara mereka yang melihat dalam diri orang-orang kudus persekutuan surgawi, jembatan antara gereja di bumi dan gereja yang jaya, dan mereka yang hanya melihat keheningan di dalam kubur. Bukan kubur kosong, tapi kuah kosong. Memahami pandangan keliru Bapak Pendeta MYM. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Penjelasan saya ini kepada saudara-saudariku umat Katolik agar lebih berakar dan beriman Katolik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik yang satu,
kudus, dan apostolik. Ajaran gereja yang berlaku universal di seluruh dunia dan final tanpa perdebatan. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Saya menyadari dan bisa memahami pendapat dan pandangan Bapak Pendeta YMY ini. Saya menyadari bahwa pandangan Bapak Pendeta MYM ini bertolak dari sang pendiri Protestan, yakni Martin Luther, seorang imam biarawan Katolik, yang dalam dalil 95 dalil atau tesisnya yang diterbitkan pada tahun 1517 berpandangan bahwa harta gereja yang tulen dan sejati adalah Injil yang maha suci tentang kemuliaan dan rahmat Allah. Disinilah Martin Luther secara tegas menolak kedudukan gereja sebagai perantara, kedudukan gereja sebagai pengantara keselamatan antara Allah dan manusia. Martin Luther melihat secara terpisah gereja yang spiritual dan juga gereja yang kelihatan. Sementara dalam gereja Katolik tidak melihat keterpisahan antara gereja yang spiritual dan gereja yang kelihatan itu. Gereja yang kelihatan adalah gambaran gereja yang spiritual. Keduanya masih memiliki keterikatan yang tidak bisa dilepas pisahkan. Allah yang maha suci itu berinkarnasi dalam gereja yang kelihatan untuk berpartisipasi dalam seluruh sejarah keselamatan umat manusia. Allah yang agung itu menjadi manusia, masuk dalam gereja yang kelihatan demi tujuan keselamatan gereja yang spiritual atau gereja yang tak kelihatan. Keselamatan manusia dalam pandangan Martin Luthernya tentang pembenaran berdasarkan hukum. Martin Luther menolak secara tegas gereja yang kelihatan sebagai tubuh mistik Kristus yang sedang berziarah. Karena secara kodrati gereja yang kelihatan itu telah dinodai oleh dosa manusia. Hanya gereja spiritual lah yang memampukan manusia untuk berelasi dengan Allah dan membebaskan manusia dari dosa dan segala kekuatan daging yang dimiliki oleh manusia yang menghantar manusia kepada dosa. Pandangan Martin Luther itu pada akhirnya menghantar para pengikutnya untuk menolak gereja yang kelihatan, dan hanya imanlah yang menyelamatkan tanpa bantuan dan campur tangan seorang manusia pun, dan termasuk menolak peran Bunda Maria sebagai Bunda Allah, perantara keselamatan antara Allah dan manusia. Juga menolak perantara para orang kudus lainnya. Bagi Martin Luther, seorang menjadi benar hanya oleh pemberian Allah yang Maha Rahim melalui rahmat Allah kepada setiap orang beriman kepada hanya Yesus. Dengan demikian, penolakan Martin Luther terhadap Maria dan para kudus itu juga merupakan penolakan terhadap peran gereja yang kelihatan dalam mengusahakan keselamatannya menuju gereja yang spiritual, gereja yang tak kelihatan. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.